Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 15 Januari 2026. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dikutip dari kitab pertama Samuel bab 4 ayat 1 sampai 11. Dikisahkan bagaimana orang-orang Israel maju berperang melawan orang-orang Filistin. Orang-orang Israel dipukul kalah meskipun mereka mengambil atau membawa tabut perjanjian. Namun ketika mereka membuat tabut perjanjian, mereka bersorak gembira dan orang-orang Filistin menjadi gentar. Mereka mengingat bagaimana Yahwe menghukum orang-orang Mesir, mengalahkan, menenggelamkan mereka di Laut Merah. Namun tentara Filistin dikuatkan agar tidak mundur, dan akhirnya mereka berperang kembali dan orang-orang Israel kalah. Termasuk anak-anak Eli juga meninggal dan tabut perjanjian direbut oleh orang-orang Filistin. Injil Markus bab 1 ayat 10 sampai 45, kita melihat penyembuhan orang kusta yang memohon kepada Yesus agar penyakitnya disembuhkan. Yang menarik adalah permohonan dari si kusta kepada Yesus. Ia bersujud di hadapan Yesus dan memohon, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dan Yesus menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita lihat bersama bacaan-bacaan pada hari ini. Bacaan yang pertama, bangsa Israel dipukul mundur oleh orang-orang Filistin, sekalipun mereka membawa tabut perjanjian yang diyakini itu adalah representatif dari Allah atau Yahwe. Allah ingin agar orang-orang Israel berpikir, merenungkan dan berkaca di balik kekalahan itu apa yang terjadi. Bisa jadi orang-orang Israel diberi peringatan oleh Allah karena mereka seringkali tidak setia. Mereka tidak mengindahkan perjanjian. Mereka tidak mengandalkan Yahwe. Maka lewat peristiwa itu, mereka disadarkan bahwa mereka tidak pernah boleh melupakan Yahwe.
Yang kedua, kita melihat apa yang dikatakan oleh orang-orang Filistin ketika orang Israel bersorak-sorai karena tabut perjanjian sudah ada bersama mereka. Orang-orang Filistin melihat bagaimana kedahsyatan Yahweh menghukum bangsa Mesir, mengacau-balaukan tentara mereka, dan akhirnya menenggelamkan di Laut Merah. Orang Filistin takut akan Yahweh yang luar biasa. Kalau orang-orang Filistin begitu mengakui Yahweh yang Maha Kuasa, seharusnya orang-orang Israel lebih dari itu. Maka kita juga boleh bertanya, kalau orang-orang asing mengakui Yahweh begitu kuat, begitu dahsyat, bagaimana pengakuan iman kita? Seharusnya lebih dari mereka. Namun prakteknya iman kita kadang lemah. Dilanjutkan pada bacaan Injil. Kita cermati permintaan dari si kusta. Ketika sujud menyembah Yesus, ia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kata-kata ini penuh dengan iman. Kalau engkau mau, sudah terkandung iman bahwa Yesus pasti dapat menyembuhkan. Tinggal persoalannya ada pada Yesus, mau atau tidak. Si kusta yakin Yesus mampu dan dapat menyembuhkannya. Tergantung Yesus mau atau tidak. Ini permohonan yang luar biasa, iman yang mendalam. Bagaimana kalau kita memohon kepada Allah atau kepada Yesus? Sanggupkah kita memiliki iman yang besar seperti orang kusta ini? Yang berarti penyerahan total, menyerah kepada kehendak Allah. Tinggal Allah mau atau tidak, Allah berkenan atau tidak. Kita tidak boleh memaksa Allah, tapi kita hanya mengharapkan belas kasih Allah. Kalau Allah mau, pasti akan dikabulkan. Tinggal permohonan kita ini berkenan kepadanya atau tidak, menyelamatkan atau menyerumbuskan. Oleh karena itu, sikap kepasrahan, sikap penyerahan harus kita tunjuk nyatakan dalam permohonan-permohonan kita, agar akhirnya dengan iman yang penuh kita boleh mengalami kasih setia Allah. Mari bersama-sama kita kuatkan iman, agar akhirnya kita pun memiliki iman seperti si kusta yang menyerahkan permohonannya pada kehendak Allah, agar akhirnya kita pun tetap mampu mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Tuhan memberkati
kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang memberikan teladan iman bagi kami semua. Kuatkan kami agar iman kami jangan sampai jatuh, melainkan semakin bertumbuh, berkembang, kokoh dan kuat. Yang akhirnya kami wujud nyatakan dengan penyerahan total hanya kepada kehendak-Mu. Semoga dengan iman itu kami semakin mengikuti dan melaksanakan kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang mengalami musibah, korban banjir Engkau beri segera kekuatan. Kau ketuk hati banyak orang untuk ambil bagian dalam ikut ambil bagian meringankan penderitaan mereka. Dan semoga banjir segera Kau surutkan. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat, keluarga sehat, semua sehat, dan terbebas dari segala mara bahaya. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua atas peran serta panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya, dan pemberian dana yang sungguh mendorong gereja untuk ambil bagian dalam karya perutusan. Kepada umat yang terdampak banjir, rumahnya terendam, silahkan mengungsi ke gereja. Kita beri tempat agar tetap nyaman. Mudah-mudahan banjir segera teratasi. UMK diundang untuk nanti malam hadir dalam Natal bersama, saling bertemu dengan UMK, sehingga gereja yakin akan tetap eksis dengan OMK-OMK yang luar biasa. Mari kita bersama-sama terus ambil bagian untuk meluaskan gereja, agar kita menjadi gereja yang bahagia. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.